Senandung Azalea, episode 29, Pelukan Menenangkan. Aska, hati-hati. Aku menegur Aska yang tetap melajukan mobil dengan kencang, padahal dari jarak sekian meter di depan kami, ada sebuah bus yang berhenti mendadak. Jantungku berdetak sangat kencang. Pandanganku mengabur ketika jarak bus semakin dekat. Aku hanya bisa melihat gelap di sekelilingku dan merasakan dingin yang hebat. Kilasan-kilasan mengerikan itu bermain kembali. Suara jeritanku, teriakan ayah dan ibu, lalu suara dentuman keras yang membuatku kehilangan mereka. Azalea, samar-samar aku mendengar suara Aska memanggilku, tetapi aku tak mampu memberikan respons. Seluruh tubuhku terasa kaku. Merasakan Aska menarik lembut tanganku. Dengan pandangan yang masih mengabur, aku bisa melihat wajahnya. Azalea, are you okay? Ku dengar suara Aska lagi. Kini ia memegangi kedua pipiku, namun aku tak menanggapinya. Mulutku masih terkunci. Aku hanya menatap hampa ke arahnya. Aska membelah pipiku, kemudian menggenggam kedua tanganku. Ia memijit pelan jemariku. Ketika dia terus memanggil namaku, aku mulai tersadar. I'm okay, ucapku akhirnya walaupun aku tak yakin Aska mendengarnya. Aku menoleh ke belakang ketika ku dengar suara klakson yang bersahutan. Let's go home, Aska. Lanjutku pelan. Aska menatapku dan mengangguk ragu. Ia pun menjalankan mobilnya kembali. Aku langsung masuk ke kamar begitu tiba di apartemen. Tak kupedulikan Aska yang terus memandangiku dengan tatapan khawatir dan penuh tanda tanya. Setelah mengganti baju dan membersihkan diri, aku berbaring di ranjang. Tubuhku masih terasa lemas. Azalea, kamu kenapa? What's wrong? Please tell me. Maafkan saya tidak berhati-hati menyetir. Suara Aska dari luar kamar. Aku tak menyahut. Bukan aku tak ingin menyahut, tetapi kegelapan tersebut kembali menghampiri. Kilasan-kilasan itu terus menghantam kepalaku. Aku semakin pening karena aku menahan tangis. Sekuat tenaga aku menahan air mata. Tangis yang telah aku tahan bertahun-tahun ini tak boleh jatuh. Aku tak ingin menjadi rapuh karenanya. Jantungku berdebar kencang dan jemariku mulai dingin lagi. Ku dengar suara Aska memanggil lagi, menanyakan keadaanku. Ia terus meminta maaf. Mungkin ia mengira aku marah padanya karena tidak berhati-hati menyetir tadi. Padahal aku tak marah padanya, aku hanya sedang menahan sakit. Aku berusaha menghalau bayangan-bayangan mengerikan itu hingga tubuhku gemetar. Beberapa lama kemudian aku mulai tenang. Kembali ku dengar suara Aska memanggil pelan. Ternyata ia masih di depan kamarku. Setelah benar-benar menguasai diri, aku perlahan berjalan keluar, tak ingin membuat Aska semakin khawatir. Aku menengadah untuk menahan air mata yang masih saja ingin jatuh. Aku tak boleh menangis. Maaf, saya bukan bermaksud mengganggu kamu, Azalea. Saya hanya takut terjadi sesuatu denganmu. Ujar Aska begitu aku keluar. Saya baik-baik saja, Aska. Suaraku tersekat saat mengatakannya. Aska terdiam sejenak menatapku, lantas bertanya, Are you really okay, Azalea? Aku mengangguk. Air mata yang sejak tadi ku tahan, kini kembali mendesak ingin keluar. Aska melangkah mendekat, menatapku lekat. Azalea, tidak apa-apa kalau kamu sedang tidak baik-baik saja, ucap Aska. It's okay to cry. Aku tak menjawab, masih berusaha keras menahan tangis. Akhirnya aku tak mampu lagi menahan air mataku, ketika kemudian Aska menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Aku menangis sejadi-jadinya, menumpahkan semua air mata yang telah kutahan bertahun-tahun. Kubiarkan kepalaku bersandar di dada Aska dengan tangisku yang membasahi bajunya. Aska mulai rambut dan mengelus punggungku untuk memberi rasa tenang. Entah berapa lama aku terisak di pelukannya. Setelah merasa agak tenang, aku melepas pelukan dan mengucapkan terima kasih. Aska menuntunku menuju ke balkon dapur. Lalu kami duduk bersisian di atas sofa bed dengan kaki berselonjor. Aku menengadah menatap langit. Di langit tak terlihat banyak bintang. Hanya ada 1-2 yang berkelip. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, cerita saja. Saya akan mendengarkan, tutur Aska. Kami lalu saling berdiam diri untuk beberapa lama. Setelah aku benar-benar tenang, aku mulai menceritakan peristiwa masa lalu itu pada Aska. Ini pertama kali aku menceritakannya pada seseorang. Selama ini, aku tak pernah bercerita karena kejadian itu terlalu mengerikan. Malam itu, aku bersama ayah dan ibu pulang dari menghadiri undangan kerabat. Seumur hidup, baru saat itu aku melihat ayah dan ibu bertengkar. Dan fakta-fakta yang kudengar dari percakapan ayah dan ibu sungguh membuatku syok. Ternyata, ayah dan ibu menyimpan sebuah rahasia. Kala itu aku menangis sehingga ayah tak konsentrasi menyetir. Lalu kulihat sebuah truk besar datang dari arah berlawanan. Kejadian itu begitu cepat. Aku tak mampu mengingat seluruh peristiwa tersebut.
namun trauma itu masih ada hingga kini. Aku tak punya kerabat dekat. Sepeninggalan orang tuaku, aku diurus oleh seorang sepupu ayahku yang datang dari desa. Beberapa bulan kemudian, tanteku itu pulang ke desa, meninggalkanku karena ia sakit. Tanteku itu juga mengajakku untuk ikut ke desa, tetapi aku tak mau. Aku belum bisa berpikir jernih. Lalu, entah bagaimana suatu hari seorang kerabat jauh yang sama sekali tak kukenal datang ke rumahku. Ia mengambil semua harta ayah dan ibu, termasuk surat tanah dan tabungan, kecuali deposito. Saat aku mulai pulih dari keterpurukanku, kulihat di depan rumah sudah terpampang plang yang bertuliskan bahwa rumahku dijual. Aku tak melakukan apapun karena aku belum sanggup untuk menghadapi masalah besar lagi. Dengan deposito yang kemudian bisa dicairkan, aku memutuskan berangkat ke ibu kota untuk melupakan semua yang terjadi. Aku mengembuskan napas setelah selesai bercerita. Rasanya begitu lega. Air mataku tak keluar lagi, mungkin karena tadi sudah puas menangis. Aku menceritakan semua kejadian itu, meski ada hal-hal yang tak kuceritakan secara rinci, termasuk tentang rahasia yang menjadi penyebab pertengkaran ayah dan ibu. Biarlah rahasia itu kusimpan sendiri. Aku menoleh pada Aska yang memandangiku. "Don't look at me like that, Aska. Jangan kasihani saya," ucapku. "Saya bukan mengasihani kamu, Azalea," saut Aska. "Saya kagum kamu bisa melewati semua masa-masa berat itu. You're very strong." Aku tersenyum pahit, saya tidak sekuat itu. Buktinya saya belum bisa melupakan trauma saya sampai sekarang. Dan tadi saya menangis ketika mengingat peristiwa itu. Aska berdeham. "Menangis bukan berarti lemah. Kamu bisa bertahan seorang diri hingga kini. Kamu sudah begitu kuat. Soal trauma, kita bisa ke psikolog kalau kamu mau." Aku tak menyahut. Belum terpikir olehku untuk mengunjungi psikolog ataupun psikiater. "Azalea, saya minta maaf. Saat pertama kali kita dijodohkan waktu itu, saya menuduhmu yang tidak-tidak," ujar Aska setelah hening sesaat. Aku mengangguk. Sudah lama saya maafkan. Aska mengucapkan terima kasih. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih padamu, Aska." Aku menatap Aska sejenak, lantas mengalihkan pandangan, kembali menatap langit. "Malam ini kamu sudah menjadi penenang dan pendengar yang baik bagi saya," lanjutku. "Tidak perlu berterima kasih, Azalea. Saya juga ingin menjadi pasangan yang baik bagi kamu." Aku menoleh mendengar perkataannya dan kami berpandangan sejenak. "Maksudnya, saya ingin menjadi teman yang baik." Aska memperbaiki ucapannya. "Seorang teman akan selalu mendengarkan, bukan?" Aku tersenyum dan mengangguk. Lalu ia balas tersenyum. "Kamu kadang memang menyebalkan, Aska, tapi saya tahu kamu sebenarnya adalah orang yang baik," tuturku. Senyum Aska semakin lebar mendengarnya. Aku membuang pandangan lagi, menatap langit kelam dengan beberapa bintang yang tak jemu berkelip. Kami masih duduk bersisian dan saling berdiam diri. Namun, kali ini keheningan yang menenangkan. Aku sedikit tersentak ketika Aska menyentuh sebelah tanganku dan menggenggamnya. Hingga beberapa lama kemudian, jemari kami masih bertaut, dan aku tak berusaha melepasnya.